ザーコはまずいな。珍しいな。混じり者とは、ムダンを殺したのはお前か? Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas kembali serialnya di Gokuraku season yang kedua, yaitu alur cerita atau spoiler episode ketiga. Nah, sebelumnya gue udah bahas ya di chapter 49 sampai 53, dan kali ini gue bakal ngelanjutin di chapter 54 sampai 59. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Ya, sebelum Jeppoku membangun Pulau Shinsekyou, Jeppoku sempat mengajukan pada kekaisaran yang mempekerjakan Jeppoku bahwa ada 3 pulau di sebelah timur Jepang yang berpotensi adanya ramuan keabadian, yaitu Horai, Hojo, dan Eisu. Nah, sejak saat itu Jeppoku dan 3000 anak bangsawan dari dinasti Qing berangkat ke Pulau Shinsekyou. Dan menurut cerita dari Mei, mereka sampai di dataran yang luas, dan di sanalah Jeppoku atau Hoshi membangun sebuah wilayahnya sendiri yang sekarang dinamai Pulau Shinsekyou. Di sisi lain, Yusuriha masih belum mengerti bagaimana seseorang bisa membangun wilayah dengan satu orang. Nah, sambil menerjemahkan cerita dari Mei, Fushi pun membalas bahwa Jeppoku punya ribuan awak yang bisa dipekerjakan untuk membangun wilayah tersebut. Dan menurut cerita, Jeppoku datang ke Pulau Shinsekyou untuk mencari ramuan keabadian. Nah, setelah menceritakan awal dibangunnya wilayah tersebut, Mei pun sempat lemas. Ya, Mei hampir hilang kesadaran gara-gara tawa milik Mei semakin terkuras. Nah, karena kondisi yang semakin buruk, Mei pun menjelaskan bahwa dirinya bakal berubah jadi pohon kalau Mei tidak mendapat energi kehidupan. Di sisi lain, Yusuriha merasa cara satu-satunya untuk menyelamatkan Mei dari kondisi ini yaitu dengan cara mencari tawa yang menurutnya cocok dengan Mei, seperti apa yang terjadi pada Gabimaru dan Sagiri. Tapi Mei pun meluruskan ucapan Yusuriha bahwa Mei perlu asupan Tao yang cukup banyak untuk Mei bisa pulih. Karena saat ini, inti Tao atau yang disebut sebagai tanden milik Mei sudah dihancurkan oleh Rien. Nah, mendengar nama orang tersebut, Sagiri sempat penasaran. Dan Mei pun menjelaskan bahwa Rien dan dirinya adalah orang pertama yang diciptakan oleh Jeppoku. Tapi dikarenakan cara yang digunakan oleh Rien itu tidak benar, yaitu membunuh banyak orang demi meneliti eliksir keabadian. Nah, pada saat itu Mei pun sempat jadi korban kekejaman Rien. Ya, Mei disiksa dan dijadikan objek percobaan Rien, dan kemudian Mei pun meninggalkan Horai atau kampung halamannya tersebut. Nah, pada saat itu Mei pun akhirnya dipertemukan oleh Hoko. Dan Hoko pun menjadikan Mei sebagai anaknya. Karena pada saat itu Hoko sudah kehilangan putri dan keluarganya akibat arborifikasi atau proses berubahnya bentuk tubuh manusia jadi pohon. Nah, untuk memulihkan Mei dari arborifikasi, Hoko sebagai ayah angkat Mei menawarkan Tao miliknya pada Mei. Ya, Hoko siap mengorbankan nyawanya demi Mei supaya Mei bisa pulih. Nah, singkat cerita, Mei pun akhirnya pulih kembali setelah Mei menyerap Tao atau energi kehidupan milik ayah angkatnya tersebut. Shin kembali ke tempat Gabimaru. Dalam tempat itu, Gentetsu Sai merasa jengkel dengan kesombongan Gabimaru. Sedangkan di sisi lain, Shion pun merasa takjub dengan kemampuan Gabimaru. Ya, meskipun begitu, Shion merasa ragu apakah seorang penjahat kayak mereka bisa dipercaya. Di sisi lain, Toma pun menawarkan diri untuk jadi murid Gentetsu Sai. Dan menurut Toma, alasan kenapa dirinya ingin belajar berpedang dari Gentetsu Sai karena Toma ingin bertambah kuat, supaya dirinya bisa cepat keluar dari pulau tersebut. Nah, mendengar permintaan itu, Gentetsu Sai agak sedikit ragu dengan Toma. Apakah perkataan Toma bisa dipercaya? Dan untuk membuktikan omongan tersebut, Toma pun langsung memotong rambutnya, yaitu sebagai bukti atau tekadnya. Padahal, Toma punya rencana lain. Ya, selain ingin bertambah kuat, Toma ingin menyelamatkan kakaknya. Nah, melihat kejadian itu, singkat cerita, Gentetsu Sai pun menerima Toma sebagai muridnya. Shin kembali ke pertarungan Chobei melawan pemimpin Lord Tencent yang bernama Rien. Nah, dalam tempat itu, Chobei merasa orang yang dia hadapi saat ini benar-benar kuat dari Gabimaru dan orang-orang yang pernah dia hadapi. Ya, selain kuat, menurut Chobei, orang tersebut mirip seperti orang yang pernah dia temui. Di sisi lain, Rien pun merasa tertarik dengan Tao milik Chobei. Ya, setelah Chobei berhasil menguasai Tao bunga yang dinamai Waitan Hua, Chobei bisa merasakan Tao milik orang lain.
Nah, untuk memastikan kekuatan Tao milik Chobei, Rian pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang Chobei. Nah, sambil menghindar dari serangan Rian, Chobei pun berpikir dirinya mungkin gak bakal lolos dari orang tersebut. Tapi dikarenakan Chobei ingin belajar mengendalikan Tao miliknya, pertarungan pun tak bisa dihindari. Nah, sambil bersiap untuk menyerang Rian, Rian pun sempat terkejut melihat perubahan tubuh yang dimiliki Chobei. Ya, Chobei mengeluarkan sebuah tentakel dari dalam tubuhnya. Dan seketika itu, pertarungan pun dimulai. Nah, dalam pertarungan itu, Chobei berusaha untuk mengalahkan Rian dengan tentakel yang dikeluarkan dari tubuh Chobei. Nah, sambil menghindar dari serangan tentakel milik Chobei, Rian merasa kecepatan dan kekuatan yang dimiliki Chobei sudah melampaui kemampuan manusia biasa. Tapi di sisi lain, Chobei pun masih berusaha keras agar pikirannya gak diambil alih. Karena saat ini, akar pohon yang ada dalam tubuhnya tersebut sudah hampir menyebar. Dan maka dari itu, Chobei berkeinginan untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Dan benar saja, Chobei pun berhasil mengenai bagian perut Rian dengan satu serangan mematikan dari tentakelnya. Tapi orang yang dikalahkan Chobei itu ternyata cuma Bushin milik Rian. Ya, Chobei diprank oleh pemimpin Lord Tencent. Nah, melihat kejadian itu, Chobei merasa nggak percaya bahwa orang tersebut bisa menggunakan tubuh ganda. Sedangkan di sisi lain, Rian merasa takjub melihat Chobei bisa mengendalikan Tao miliknya. Dan Rian ingin menangkap dan membawanya ke Horai, karena Chobei memiliki kemampuan unik yang belum pernah dilihat Rian selama meneliti manusia. Nah, karena Chobei sudah mencapai batasnya, Chobei pun berhasil dilumpuhkan oleh Rian. Nah, singkat cerita, setelah Chobei membuka matanya, dia pun sudah berada di tempat penelitian Rian. Dan menurut Rian, Chobei adalah manusia langka yang belum pernah dilihat selama 1000 tahun penelitian Rian, yaitu meneliti Tao manusia. Dan Rian pun menambahkan bahwa Chobei adalah satu-satunya kunci untuk menyempurnakan penelitiannya. Nah, sebelum ritual Ichibos dilakukan, menurut Chobei, selain meneliti Tao miliknya, Rian ingin bersenang-senang dengan Chobei. Tapi Rian pun membantah omongan Chobei bahwa apa yang mereka lakukan saat ini adalah Bochu no Jutsu, yaitu memahami atau memulihkan Tao yang lemah. Dan menurut Rian, jika mereka sama-sama tidak dalam kondisi yang baik, Bochu Jutsu akan gagal. Nah, maka dari itu Rian ingin tahu gaya apa yang disukai oleh Chobei. Di sisi lain, Chobei pun menjawab bahwa Chobei ingin tahu rencana apa yang sedang mereka lakukan. Dan Rian pun membocorkan tujuan mereka, bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah meneliti Tan atau yang disebut sebagai eliksir kehidupan. Ya, sebenarnya semua Lord Tencent adalah ciptaan Jopuku, dan mereka membangun pulau itu untuk meneliti eliksir kehidupan dan mengamati keabadian buatan mereka, seperti eksperimen mereka yaitu Hoko atau manusia pohon. Nah, selain manusia pohon, Lord Tencent juga menciptakan Soshin atau yang mereka sebut sebagai dewa yang bertugas sebagai pemandu para Hoko. Nah, selain bisa menciptakan makhluk yang bernama Soshin, Rian mengungkapkan bahwa Lord Tencent atau dirinya sendiri adalah ciptaan juga. Ya, mereka diciptakan dari Tao melalui perkawinan silam antara manusia dan bunga. Nah, setelah membocorkan rencana mereka, Rian pun menjelaskan apa itu Tao. Dan menurut Rian, Tao adalah sumber kehidupan yang meliputi tanah, air, tanaman, jiwa, dan daging, dan sebagainya. Dan untuk memanipulasi Tao, mereka hanya perlu mengendalikan prinsip kehidupan. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Chobei menyimpulkan bahwa semua penelitian yang Rian lakukan semata-mata ingin merubah manusia jadi Tan. Dan itulah makanya mereka berdua melakukan ritual Ichibos, karena Rian ingin membuat eliksir kehidupan dari manusia di pulau ini. Tapi sekali lagi, Rian membantah omongan Chobei bahwa tujuan Rian bukan di pulau ini, melainkan di pulau utama atau tempat tinggal Gabimaru. Dan menurutnya, karena persiapan mereka sudah selesai, Rian tinggal menyempurnakan eliksir lewat adu mekanik bareng Chobei. Ya, Rian menyarankan pada Chobei untuk bergabung dengan para Tencent. Ya, jika Chobei menolak, Chobei bakal jadi eksperimen Rian. Nah, mendengar ucapan Rian, Chobei pun sempat ketar-ketir. Sampai akhirnya, Chobei memilih untuk bergabung dengan para Tencent. Ya, Chobei nggak ada pilihan lain selain bergabung. Nah, setelah mereka berdua sepakat, mereka pun akhirnya adu mekanik. Sedangkan di tempat lain, Gentetsu Sai merasa kecewa melihat perubahan tubuh Mei yang berubah jadi kecil. Padahal Gentetsu Sai lebih suka tubuh dewasa Mei ketimbang berubah jadi anak kecil.
Nah, sambil mengobati luka Toma, Pucci mengungkapkan bahwa apakah Toma benar-benar ingin berguru pada orang mesum kayak Bente Susai. Tapi Toma pun gak ngomong apa-apa, melainkan dirinya hanya berterima kasih atas bantuan Pucci. Sedangkan di sisi lain Yuzuriha malah bermesraan bareng Sagiri. Dan Yuzuriha pun ngomong, meskipun Sagiri berubah jadi anak kecil, tapi Yuzuriha tetap mencintai Sagiri. Nah, setelah mereka bertingkah konyol, Shion pun menginfokan bahwa dirinya dan Gabimaru sudah menentukan strategi untuk melawan para Tencent. Tapi sebelum mereka memulai rapat, Mei pun sempat merasakan hawa keberadaan seseorang yang datang ke Pulau Shinseikyo. Ya, orang tersebut adalah Sugen bersama rombongannya. Nah, singkat cerita, setelah Sugen dan kelompoknya tiba di pulau tersebut, mereka pun dihadang para Soshin yang berjaga di sana. Dan menurut Shion, Sugen adalah Asaemon kelompok kedua yang bertugas sebagai cadangan kelompok 1. Ya, selain kuat dalam menggunakan pedang, Sugen juga bisa merasakan tahu milik orang lain. Dan itu dipelajari saat Shion dan Sugen berlatih bersama. Ya, bisa dibilang Sugen adalah orang jenius yang bisa memahami kemampuan seseorang. Dan itu terbukti saat Sugen 1v1 dengan salah satu Soshin, yang dimana Sugen tahu titik lemah berkat pengetahuan yang diberikan Pucci. Dan alhasil, Sugen pun berhasil mengalahkan salah satu Soshin dengan cukup mudah. Nah, mendengar cerita dari Shion, Nurugai pun menanggapi bahwa jika memang benar Sugen sekuat itu, Nurugai yakin bahwa Sugen bisa diandalkan. Sedangkan di sisi lain, Yuzuriha menanggapi bahwa meskipun Sugen cukup terkenal dibanding para Asaemon yang lain, tapi Sugen punya kisah yang buruk. Nah, mendengar hal itu, Sagiri pun mulai menceritakan jati diri Asaemon Sugen, bahwa sebelumnya Sugen adalah seorang algojo yang tidak pandang bulu. Ya, Sugen gak bakal segan-segan memenggal kepala orang jika mereka dicap bersalah. Dan itu terjadi saat Sugen berhasil memenggal 20 orang yang dicap sebagai anggota geng Yakuza. Dan setelah itu, Sugen pun diberi sebuah hadiah oleh Tuan Shogun berupa pakaian adat berwarna hitam yang sekarang dipakai oleh Sugen. Ya, selain pakaian adat berwarna hitam, Sugen pun juga diberi sebuah pedang, yaitu Uributsu Kanaeki, yaitu sebagai bentuk penghormatan Tuan Shogun pada Sugen. Sedangkan di sisi lain, Gentetsusai menanggapi bahwa sebagai sesama pria, Sugen ternyata keren juga. Nah, mendengar hal itu, Pucci akhirnya membocorkan hubungan Sagiri dan Sugen, bahwa ternyata Sagiri adalah cinta pertama Sugen. Nah, mendengar hal itu, Yuzuriha merasa penasaran seperti apa hubungan mereka. Dan Sagiri pun menjelaskan bahwa mereka berdua adalah teman masa kecil. Dan Sagiri memang mengagumi Sugen, yaitu dikarenakan Sugen adalah orang pertama yang merekomendasikan Sagiri jadi seorang algojo. Karena menurut Sugen, Sagiri adalah orang yang berbakat. Ya, Sugen bela-belain mempertaruhkan peringkatnya di sekolah Yamada demi Sagiri. Nah, di sisi lain, Shion pun merasa nggak yakin dengan cerita yang disampaikan Sagiri, bahwa Sugen cuma membantai 20 orang kelompok Yakuza. Bahwa dia dengar Sugen bukan cuma membantai 20 orang, melainkan Sugen membantai seluruh klan Yakuza, entah itu orang tua atau anak yang masih kecil. Ya, semua dibantai oleh Sugen supaya kelak mereka nggak melakukan invasi atau balas dendam pada klan Yamada. Dan apalagi jika Sugen mengetahui kejadian brutal yang ada di pulau ini, para penjahat akan mengalami nasib yang buruk. Karena Shion tahu bahwa Sugen tidak akan pernah bersekutu dengan seorang penjahat kayak Gabimaru dan yang lain. Scene kemudian beralih saat Sugen masih anak-anak. Nah, pada saat itu Sugen masih dalam bimbingan Aizen, yaitu orang tua kedua sekaligus mentor Asaemon Sugen. Karena pada saat Sugen masih kecil, kedua orang tua Sugen mati dibunuh, dan orang yang menghabisi orang tua Sugen masih belum tertangkap. Nah, pada saat itu Sugen mulai berlatih bareng Aizen untuk mengasah kemampuannya berpedang. Ya, melihat perkembangan Sugen yang terlihat terampil, Aizen pun mengatakan bahwa kelak Sugen akan menjadi ahli berpedang yang kuat. Dan mentornya tersebut menantikan banget dirinya bisa ketemu lagi saat Sugen sudah bertambah kuat. Namun saat tiba di Pulau Shinseikyo, Sugen gak bisa membendung lagi tangisannya. Ya, orang yang selama ini Sugen kagumi dan dihormati tewas secara mengenaskan. Padahal menurut Sugen, dirinya masih ingin banyak belajar dari mentornya tersebut. Ya, sebagai ucap penghormatan terakhir pada Aizen, Sugen mulai memakamkan mentornya tersebut di pulau itu. Nah, sambil melihat mereka dari dekat, para shinobi merasa Sugen dan dua rekannya itu sungguh sangat aneh. Ya, bisa-bisanya mereka memakamkan orang yang sudah mati di pulau yang berbahaya.
Tapi meskipun begitu, itu adalah langkah terbaik buat para shinobi untuk mencari Gabimaru dan menghabisinya. Karena mereka tahu Gabimaru tidak akan mati semudah itu di pulau yang berbahaya ini. Nah, nggak berselang lama, Sugen dan yang lain dapat serangan mendadak dari para Shoshin. Ya, mereka berniat untuk menangkap mereka. Sedangkan di sisi lain, Jika dan salah satu shinobi merasa terkejut melihat makhluk yang ada di hadapan mereka. Ya, selain tubuhnya yang besar, salah satu dari mereka bisa berbicara. Sedangkan di sisi lain, makhluk tersebut mulai melemparkan semua jaring mereka untuk menangkap Asaemon dan para shinobi. Tapi tindakan tersebut disadari oleh para Asaemon dan seketika itu, semua jaring yang mereka lemparkan berhasil dipotong oleh Izuzu dan Kiyomaru. Lalu kemudian, mereka berdua pun mulai bertarung dengan makhluk tersebut. Ya, meskipun makhluk tersebut lebih besar dari para Asaemon, tapi dengan pengalaman dan teknik berpedang yang mereka miliki, Izuzu dan Kiyomaru berhasil menghabisi kedua makhluk tersebut. Nah, nggak mau tinggal diam, para shinobi pun mulai memperlihatkan kekompakan mereka untuk mengalahkan monster yang tersisa. Ya, dibanding dengan skill individu yang diperlihatkan klan Yamada, para shinobi mengandalkan jumlah mereka untuk mengalahkan monster tersebut. Dan kemudian mereka pun berhasil menumbangkan monster itu. Nah, dalam situasi berduka, salah satu monster berhasil lolos dari penjagaan Izuzu dan Kiyomaru. Ya, monster tersebut menyerang Sugen dalam kondisi berdoa. Nah, tanpa menengok ke belakang, Sugen pun berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali tebasan. Lalu kemudian puncak amarah Sugen akhirnya memuncak saat pedang pemberian Tuan Shogun tiba-tiba tumpul gara-gara tebasan yang tadi. Dan Sugen pun mengatakan bahwa dirinya akan membantai semua monster yang ada di pulau ini. Dan benar saja, singkat cerita, Sugen pun berhasil mengalahkan pemimpin para monster tanpa perlawanan yang berarti. Karena selain bisa melihat tahu musuh, Sugen juga tahu titik lemah regenerasi mereka. Nah, setelah mengalahkan para monster, Sugen pun mulai menginterogasi salah satu dari mereka. Ya, Sugen ingin tahu susunan organisasi makhluk yang ada di pulau ini. Tapi makhluk tersebut menolak dan langsung aja Sugen pun mengeksekusi makhluk tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jika mulai mencari-cari alasan agar mereka bisa cepat pulang. Tapi Sugen pun menolak dan mengatakan bahwa alasan kenapa Jika ingin cepat pulang karena Jika nggak mau bertarung atau menghunuskan pedangnya. Nah, gara-gara hal itu mereka berdua pun sempat cekcok. Ya, untung ada Susu yang melerai mereka berdua. Kalau nggak, situasinya bakal makin memanas. Nah, setelah kondisi udah tenang, Sugen mulai meminta maaf atas ucapan kasarnya pada Jika. Iya, Sugen masih menghormati seniornya tersebut. Tapi meskipun begitu, Sugen masih kekeh ingin tetap berada di pulau ini. Karena selain terikat oleh misi, Sugen ingin balas dendam atas kematian mentornya tersebut. Dan maka dari itu, hal pertama yang harus mereka lakukan yaitu mencari informasi. Di sisi lain, salah satu shinobi pun menyarankan bahwa biar mereka saja yang akan melakukan interogasi dan penyiksaan. Sedangkan di sisi lain, Sagiri dan kelompoknya mulai bergerak menuju Horai untuk merebut eliksir keabadian. Nah, sambil berjalan menuju markas Lord Tenzin, Sagiri dan yang lain masih penasaran siapa sebenarnya yang mendarat di pulau ini. Iya, Sagiri merasa bahwa mereka adalah musuh. Nah, dalam obrolan tersebut, Shion pun mulai membagi dua kelompok untuk menyukseskan penyusupan mereka, yaitu tim pencari Tan dan sisanya mencari rute untuk kabur setelah mendapat eliksir keabadian. Tapi menurut Gabimaru, kedua kelompok mereka harus melewati pusat Horai. Nah, sambil mengatur posisi mereka, Shion pun mulai menjelaskan jenis atribut mereka, seperti Sagiri dan Shion yang punya atribut kayu, Mei dan juga Nurugi punya atribut air, Gabimaru dan Chobe punya atribut api, Uchi logam, serta Yuzuriha dan Toma punya atribut tanah. Iya, pertarungan mereka bakal efektif jika mereka melawan para Tenzin dengan atribut yang berlawanan. Tapi sebaliknya, jika atribut para Tenzin lebih kuat dari atribut mereka, jalan satu-satunya mereka harus kabur dari tempat tersebut. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Yuzuriha pun penasaran dengan atribut yang dimiliki oleh para Tenzin. Dan Mei pun menjelaskan bahwa atribut yang dimiliki Tenzin itu mirip seperti atribut yang mereka miliki. Seperti Rien dan Mu yang memiliki atribut tanah, Jupa punya atribut api, Taofa atribut kayu, Sujin atribut air, dan Gueva logam. Ya, salah satu dari mereka pernah dilawan Gabimaru dan Shion. Sedangkan di sisi lain, Yuzuriha pun menanggapi bahwa strategi penyusupan yang diterapkan Shion itu terlalu beresiko.
Iya, daripada repot-repot mengantarkan nyawa mereka, lebih baik mereka meninggalkan Pulau Shinseikyo.